Alhamdulillah baik. Sepertinya kemarin Bu Vivi ada menghubungi saya terkait rencana untuk observasi ya. Iya benar. Uh, itu rencananya pembelajarannya akan dilaksanakan kapan itu Bu? Hari Senin minggu depan. Mm-mm. Untuk pembelajarannya kira-kira di ranah mana yang bisa saya bantu untuk dikembangkan? Ini saya kan guru PAI ya, Ya. ngajar PAI. Dan kebanyakan itu kalau PAI itu kayaknya menonton gitu loh Bu. Saya tuh inginnya itu lebih ke anak-anak gitu loh, anak-anak yang lebih aktif. Kebanyakan kan kalau PAI itu saya yang menerangkan gitu. Saya tuh pengen anak-anak tuh juga lebih aktif dalam belajar. Kemudian saya bisa memakai media yang lain selain pakai LCD, karena kebetulan kan di sekolah juga LCD kurang mendukung, ada tapi nggak disediakan banyak. Saya ingin tuh pembelajarannya itu menjadi lebih menyenangkan untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak juga nggak bosan. Oh gitu. Jadi terkait penggunaan LCD kok dibilang kurang memadai. Maksudnya gimana itu Bu Vivi? Di sekolah kan ada tersedia LCD, tapi kan nggak banyak. Nah ketika LCD itu dipakai sama guru lain, kadang saya nggak kebagian. Oh Gitu. gitu. Jadi ingin pakai media yang lain yang lebih menyenangkan. Kalau menurut Bu Vivi nih, media lain yang seperti apa yang kira-kira membuat anak lebih menyenangkan dalam belajar? Mungkin ya di lingkungan, yang ada di lingkungan sekolah saja. Di luar boleh. Nah kebetulan ini yang mau saya ajarkan adalah tentang Asmaul Husna. Nah Asmaul Husna ini kadang pembelajarannya bikin jenuh gitu loh. Jadi saya ingin anak-anak tuh lebih paham dengan Asmaul Husna tapi pakai pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Vivi, jadi bisa divariasi dari prosesnya, kontennya. Nah itu kira-kira nih kalau menurut Bu Vivi, karena ini mata pelajaran PAI ya, media pembelajarannya, kalau tadi Bu Vivi bertanya selain LCD, apakah ada hal lain yang bisa kita ambil dari lingkungan misalkan? Seperti apa kalau menurut Bu Vivi? Alam ini kan Asmaul Husna berarti kan berhubungan sama Tuhan ya. Mungkin di alam luar bisa sih, bagus rencananya seperti itu. Kira-kira ini kapan pembelajarannya tadi? Pembelajarannya minggu depan. Minggu depan. Cuman minggu depan ini saya sudah merencanakan tetap pakai LCD dulu. Gitu. Oke, nanti dicoba dulu ya. Mungkin setelah saya amati nanti baru saya bisa kasih masukan. Karena kalau sebelum diamati kan kita agak susah nih untuk mengidentifikasi apa sih kira-kira kendalanya gitu ya. Jadi mungkin itu dulu Bu Vivi. Setelah pembelajaran mungkin nanti saya bisa kasih sedikit masukan terkait media mungkin yang akan digunakan. Selamat melaksanakan pembelajaran Bu Vivi, semoga sukses, lancar ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum.
ketika semuanya sudah rileks, badanmu sudah nyaman, terasa santai, pikiran juga terasa nyaman, terasa santai, tarik nafas lagi. Rasakan dinginnya udara yang masuk, hembuskan. Rasakan hangatnya udara yang keluar. Diulang berkali-kali, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Ketika kamu sudah merasa sangat nyaman, pikiranmu sudah fresh, sudah jernih lagi, boleh pelan-pelan membuka matanya. Kalau sudah terasa nyaman ya, silakan buka mata, lihat di sekelilingnya. Oke, gimana rasanya? Enakkah? Terasa sudah lebih tenang kah? Terasa sudah lebih tenang? Nyaman? Nyaman? Berarti kalau kita sudah merasa pikirannya tenang, sudah nyaman, berarti kita sudah siap untuk memulai pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum Wifi lanjut ke pembelajaran, Wifi akan tayangkan satu video dulu. Ini ada satu video, silakan disimak. Disimak kemudian dicermati. Seperti apapun keadaan kita pada saat ini, Kelihatan? Yang sebelah sini kelihatan? Allah maafkan aku. Bagaimana kalau saya sudah bertaubat tapi terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya? Pertanyaan itu pernah diajukan pada Imam Hasan al-Basri. Ya Imam, maka kami ini tidak mampu. Kami bertobat dari semua dosa, lalu berdosa yang sama, lalu bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi. Malu kami untuk bertobat lagi ya Imam? Kepada Allah, jangan, kata Imam, jangan malu untuk bertobat, karena sesungguhnya itulah kemenangan syaitan. Ketika kemudian seorang merasa dosamu tidak akan diampuni, itu kemenangan besar syaitan atas manusia. Kata Imam Hasan al-Basri, kecewakan selalu syaitan kalian, kecewakan dia yang telah mengajak kalian untuk berdosa dengan bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Nah, itu video yang pertama. Dari video barusan, apa pesannya? Ya, apa pesan dari video barusan? Itu video singkat tapi itu banyak pesannya. Ada yang tahu pesannya
Ini bukti nyata kalau Allah itu hanya ada
enggak? Butuh. Yang pengen butuh Allah apa enggak? Butuh. Kita semua butuh Allah. Misalkan sombong, si sombongnya adalah sombong. Saya nggak butuh kok pertolongan Allah. Kira-kira bisa? Bisa nggak kira-kira menjalankan kehidupan kalau sama Allah dicabut nyawanya? Kira-kira masih bisa hidup nggak? Kita masih butuh Allah yang ngasih kita nikmat bernafas seperti yang kamu tadi lakukan. Dihirup nafasnya 2
sehingga diambil nyawanya misalkan. Diambil nyawanya sama Allah. Kamu sudah bertobat tadi di dalam hati, tapi belum sempat melaksanakan. Kira-kira apa yang terjadi? Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang barusan itu, yang tidak mau sholat setiap hari. Kenapa? Karena sudah bertaubat, meskipun belum sempat melaksanakan sholatnya, tapi di dalam hati sudah bertaubat. Paham maksudnya? Jadi ketika kita sudah menetap dalam hati niat, ya Allah saya bertaubat, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian kita belum sempat melaksanakan itu, kemudian dipanggil sama Allah, Allah tetap akan mengampuni dosanya, kecuali sebelum dicabut nyawanya nggak mau bertobat, baru dosanya nggak akan terampuni ya. Baik, di halaman 40 di situ ada syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, bisa dilihat semua di bukunya. Syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah: 1. Meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Kira-kira maksiat itu contohnya seperti apa ya? Apa contohnya maksiat? Kenapa? Saya keras suaranya. Iya, memandang orang dengan niatan yang tidak baik. Itu juga maksiat. Misalkan antara laki-laki dengan perempuan saling pandang-pandangan, tapi ketika pandang-pandangan itu muncul niat yang gak baik. Cantik sekali ya wanita itu. Aduh, saya kok suka sama wanita itu ya. Aduh, matanya bagus sekali. Kemudian alisnya cantik sekali, bibirnya merah sekali. Saya kok suka ya sama orang itu. Misalkan seperti itu. Itu juga disebut dengan maksiat. Maksiat paling kecil. Hanya dengan tatapan mata loh. Itu juga disebut dengan maksiat. Apalagi yang lain-lain. Baik anak-anak, Bu Ivi akan menampilkan satu video lagi. Mohon disimak baik-baik. Setelah itu Bu Ivi nanti akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok isinya pilih mana ya. Baik, silakan disimak dulu videonya. Dan penutupmu, memang dosa apa yang sudah kau berbuat? Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia. Apa? Sungguh kau ini tak punya rasa malu. Pergilah, Tuhan tidak akan mengampunimu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang penutup agama, maka biarlah aku tidak jadi pendosa. Tidak. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai sang hamba? Aku telah menghabisi 100 nyawa manusia. Aku ingin bertobat. Apakah ada harapan untukku? Tentu saja. Tuhan itu maha luas pengampunannya, dan pintu taubat akan terbuka bagi siapa saja yang berusaha mengetuknya. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Datanglah ke negeri sebelah, bergaulah dengan mereka, karena di sanalah tempat orang-orang yang beriman dengan Tuhannya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata jauh sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa kau datang kemari, wahai malaikat rahmat? Tentu saja untuk membawa hamba ini, wahai malaikat azab. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi 100 nyawa, maka dia bersamaku. Ya, tapi dia telah bertaubat. Hah? Bertaubat? Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah bertekad menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat, belum melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku. Tidak, dia bersamaku. Tidak bisa, dia bersamaku. Tidak, dia harus bersamaku. Karena perdebatan tak kunjung berhenti, Allah pun memberi petunjuk agar kedua malaikat tersebut mengukur jarak antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa hamba ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Bangunlah wahai sang hamba, Allah merahmatimu. Dari sini kita belajar bahwa Allah itu maha luas pengampunannya, sehingga
Bukan. Oke, jangan ditata dulu. Jangan ditata dulu. Tunggu. Nah. Sudah pegang ya semuanya ya. Kalau sudah, silakan sekarang ditata di tempatmu sendiri. Asal-usna artinya asal-usna artinya. Sudah. Mana? Al-Wahid, betul. Al-Afu. Coba lihat sini. Al-Ghafar artinya Al-Ghafur. Al-Afu artinya Allah Maha. Betul. Yang sini sudah. Al-Ghafar Allah Maha Maafun. Al-Afu Maaf. Betul. Tugas yang kedua,
Ya, senang ya karena kelas juga semakin video kemarin alhamdulillah. Dari pembelajaran kemarin bisa disampaikan kembali tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin di kelas 6 ya, tentang pendidikan agama Islam, babnya tentang Asmaul Husna. Itu tujuannya adalah menjelaskan dan memahami arti Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Walim, dan As-Somad. Yang sudah saya laksanakan di kelas 6. Oke. Untuk skala persentase keberhasilan Ibu Vivi dari area pengembangan yang kemarin Bu Vivi sudah diskusikan dengan saya, kira-kira sudah berapa persen yang setelah dijalankan area pengembangannya? Setelah menjalankan yang observasi kemarin ya, itu kalau dipresentasikan sekitar 80%. Masih kurang maksimal, tapi sudah lebih baik. Dari 80%, kenapa kok tidak mencapai 100%? Kira-kira apa kekurangannya ini? Kemarin tuh ya masih ada yang rame sendiri, kan sudah saya kelompokkan. Tapi dalam kelompok itu masih ada yang tidak aktif gitu dalam mengerjakan tugas di kelompoknya itu. Jadi masih yang itu saja anaknya. Kayaknya juga ingin apa ya? Saya tuh inginnya anak-anak itu bisa semuanya aktif gitu. Jadi bukan pas ada satunya ngomong, satunya ajarkan. Ini aktif semua. Untuk scoringnya nih dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran kemarin itu ada di angka berapa? 4. Ya, karena masih ada anak-anak yang masih kurang aktif ya. Jadi dari hal tersebut, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan? Dari segi apanya nih kira-kira yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan menurut saya itu dari segi metode sama strateginya, mungkin saya akan lebih banyak mencari ya, mencoba pakai strategi atau metode yang lainnya yang mungkin lebih menarik, karena kan saya ini ngajar PAI. Nah, kebanyakan kalau PAI itu kan itu pendidikan dari rumah, mereka itu sudah mendapatkan di rumah. Kadang kan anak-anak juga di rumah ada yang sekolah dunia, ada yang ikut TPQ juga, jadi menurut mereka tuh PAI aja gampang. Nah, kayak gitu kan biasanya ya, rata-rata seperti itu, malah mengetengkan. Kecuali kayak pelajaran lainnya mungkin di rumah kan mereka nggak dapat, jadi mereka sangat antusias kalau di sekolah. Tapi kalau PAI itu kan di rumah mereka sudah dapat dari orang tua juga, dari kecil sudah dididik tentang pendidikan agama. Nah, jadi menurut mereka tuh malah kayak sepele lah PAI, mungkin cuma gitu-gitu aja gampang. Nah, dari dulu masalahnya memang di situ. Jadi kayaknya saya tuh butuh metode atau strategi yang bisa membuat anak-anak tuh sekarang pelajaran PAI aku senang, semangat gitu loh. Kalau dari dulu kan enggak. Nah, dari kekurangan ini ya, kira-kira strategi yang seperti apa nih Bu Vivi akan tingkatkan? Misalkan dari segi metodenya, kira-kira sudah ada pandangan? Ada sih. Mungkin saya akan dipakai sekarang sudah banyak itu ya, kayak puisi, apalagi namanya yang model-model pembelajaran tapi tidak ada permainannya lah. Mungkin dengan begitu anak-anak lebih antusias. Kalau dari dulu mungkin saya hanya yang segitu-gitu saja ceramah atau ya kelompok biasa. Mungkin kalau ditambah dengan metode yang ada bermainnya sedikit lah, mungkin anak-anak senang, Lebih antusias iya, ya. lebih antusias gitu. Ya. Keren juga sih kalau memang pengembangan di perangkat mengajarnya lebih ditingkatkan, terus berdasarkan teknologi yang terbaru ya, ada puisi dan lain sebagainya, mungkin bisa memang lebih meningkatkan antusias anak untuk belajar ya. Iya. Dari keinginan Bu Vivi untuk meningkatkan hal ini, kira-kira akan dimulai kapan? Secepatnya. Secepatnya ya. Bisa langsung terrealisasikan kegiatan harinya. Oke. Nah, dari percakapan hari ini kira-kira apa yang bisa Bu
yang baik, yang benar-benar pas untuk anak-anak. Kadang kan ada anak-anak yang peserta belajarnya kan beda-beda. Nah, jadi sebagai guru mungkin saya harus lebih banyak belajar dari mencari strategi atau metode-metode yang menarik untuk anak-anak. Mungkin seperti itu bisa saya webinar dapatkan ya, mengikuti webinar. Nah, sekarang banyak juga saya harus lebih aktif kayaknya untuk buka PMM itu. Ya, betul. Karena kan di PMM juga banyak ya. Ya. Nah, saya kan memang masih kurang untuk di situnya. Mungkin harus lebih aktif lagi di situ. Buka PMM. Oke. Jadi dari kesulitan yang awalnya Bu Vivi sampaikan ke saya dan telah dibincangkan juga tentang area pengembangan yang akan dilakukan dan dilaksanakan proses pembelajarannya hingga sekarang kita evaluasi. Jadi memang sangat perlu ya untuk peningkatan pengembangan diri ya Bu Vivi. Jadi memang dari permasalahan yang timbul dari Bu Vivi bisa tersolusikan sendiri oleh Bu Vivi akhirnya kan. Iya. Oke, terima kasih Bu Vivi atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan pembelajaran kedepannya bisa semakin bagus karena memang teknologi itu mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Jadi memang anak-anak harus lebih harus lebih dapat stimulus yang bagus agar anak-anak antusias belajarnya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Vivi. Terima kasih juga Bu Ya. Mira, sudah